Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Devesya sebagai perwakilan Kompo 2 yang beranggotakan Muhammad Rizky Ferdiansyah Lubis, Ursula Arek, dan Septiana Tricayani. Di sini judul materi kami adalah Sosiologi Pemuda dan Perbatasan. Kami memiliki pokok pembahasan. Yang pertama adalah pemuda dan krisis identitas, kedua adalah krisis ideologi dan identitas generasi Z, dan yang terakhir ada pemuda individualisme. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemuda dan krisis identitas. Apa sih itu pemuda? Definisi pemuda menurut peraturan perundang-undangan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode genting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 hingga 30 tahun. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemudaan, menurut International Youth Year pada tahun 1985, bahwa penduduk berusia 15 hingga 24 tahun bisa dikatakan sebagai kelompok pemuda, yang sejatinya seseorang dapat dikatakan sebagai pemuda apabila usianya lebih dari 15 tahun atau kurang dari 30 tahun. Selanjutnya ada pemuda dan krisis identitas. Krisis identitas adalah kondisi ketika seseorang mempertanyakan jati diri mereka dan apa fungsi mereka ada di dunia ini. Krisis identitas biasanya terjadi pada remaja yang sedang dalam masa analisis dan eksplorasi terkait perkembangan harga diri. Tidak hanya remaja, krisis identitas juga dapat terjadi di sepanjang hidup orang jika dia mengalami perubahan ataupun tantangan baru dalam hidupnya. Namun, remaja lebih rentan mengalami krisis identitas karena usianya muda dan perkembangan hormonnya. Yang ketiga, ada krisis identitas pada remaja. Remaja kerap mengalami krisis identitas dikarenakan usia remaja adalah transisi menuju kedewasaan. Pada masa ini, banyak yang terjadi mulai dari perubahan bentuk, fisik hormon, mulai dari menyukai lawan jenis, penerimaan teman sebaya, dan sebagainya. Kombinasi hal inilah yang membuat remaja kerap mengalami krisis identitas. Krisis identitas pada remaja ini adalah konflik dalam diri yang memang bisa muncul dalam hidupnya. Kemungkinan membuatnya akan terus berpikir dan menyangkut pautkan keberadaan dengan kehidupan yang sedang dijalaninya. Sebenarnya hal tersebut normal untuk mempertanyakan mengenai keberadaan dan kepentingan dalam hidup ini. Namun jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah mulai masuk dan mempengaruhi pikiran serta kehidupannya, tandanya ia telah mengalami krisis identitas pada remaja. Baik, di sini saya Rizky akan menjelaskan hal-hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya krisis identitas. Yang pertama yaitu tekanan karena pergaulan, yang kedua mengalami peristiwa traumatis kehilangan orang yang dicintai, yang ketiga perceraian orang tua, yang keempat masalah akademik, yang kelima kehilangan pekerjaan, dan yang terakhir dan masalah mendalam lainnya. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi krisis identitas: bergabung dalam kegiatan sosial, menekuni hobi, atau ikut dalam komunitas tertentu yang lebih sesuai dengan passion. Tidak hanya sekedar membuat diri menjadi lebih baik. Cara tersebut setidaknya akan membantu remaja bisa melihat perspektif lainnya serta agar lebih bersyukur dalam hidup. Lambat laun, energi positif dari lingkungan sekitar bisa meredakan stres dan krisis identitas pada remaja yang sedang dialami. Baiklah, di sini saya Septiana Tricayani akan menjelaskan materi kedua tentang krisis ideologi dan krisis identitas pada generasi milenial. Ideologi. Istilah ideologi terdiri dari dua akar kata diambil dari bahasa Yunani, yakni logos dan idea. Logos adalah buah pemikiran, adapun idea adalah konsep atau ide. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada Pancasila. Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia, bahkan dijadikan ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintah mesti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. Krisis identitas pada generasi Z. Seiring berkembangnya peradaban dan pesatnya teknologi yang datang, generasi milenial dan Z kini diuji dalam mempertahankan seni-seni dari nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masih banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap Pancasila serta melanggar berbagai aspek kehidupan. Pancasila dianggap hafalan semata, bukan pandangan, bahkan terkesan hanya dialektika. Pancasila diterapkan pada saat acara-acara resmi saja.
Krisis identitas Pancasila menyebabkan yang pertama adalah terorisme dan radikalisme, yang kedua berkembangnya paham komunisme dan liberalisme, yang ketiga adalah pergaulan bebas, dan yang keempat sikap individualisme yang ingin menang sendiri. Berkembangnya era digital menjadi salah satu faktor perubahan besar pada sifat, tingkah laku, dan perilaku pada generasi Z. Semisal saja dampak negatif daripada itu, banyak dari kita yang tidak mampu menyaring kebudayaan asing yang masuk. Situs pornografi bukan lagi menjadi rahasia umum, perbudakan dalam cinta menjadi hal yang biasa di kalangan anak muda, hingga berujung kepada nafsu semata. Tolong-menolong, gotong royong, dan sikap ramah tamah yang dulu menjadi identitas nasional seolah kini pudar dan tenggelam bersama pesatnya arus komputerisasi tersebut. Baik, di sini saya Ursula akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu pemuda terindividualisasi. Individualisme merupakan suatu sifat di mana masyarakat mementingkan diri sendiri, enggan bersosialisasi, dan ingin memiliki kebebasan sendiri. Saat ini tanpa kita sadari, individualisme telah mewabah dalam kehidupan sehari-hari generasi bangsa, dan banyak orang yang mengabaikan dan tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya, di zaman modern ini mungkin sangat sulit untuk menghilangkan sifat individualisme karena generasi sekarang telah bergantung terhadap globalisasi yang mengakibatkan dunianya sendiri yang berbeda dengan sebelumnya berkembang teknologi. Jiwa kebersamaan yang masih melekat pada diri seseorang, kita bisa lihat perbedaannya pada zaman dulu dan zaman sekarang. Oke, individualisme itu memiliki beberapa dampak untuk pemuda, yaitu yang pertama, pemuda menjadi lebih egois. Yang kedua, menurunnya kemampuan bersosialisasi. Yang ketiga, tidak bisa bekerja sama dalam kelompok. Dan yang keempat adalah hilangnya rasa solidaritas terhadap sesama. Sikap individualisme pemuda pada saat ini mengakibatkan dapat menggeserkan nilai-nilai kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Pemuda berbangsa harus mempunyai sifat gotong royong, karena definisi gotong royong yaitu saling bahu-membahu guna untuk mencapai kesejahteraan umum. Dengan demikian, kita harus bisa mengatasi jika sudah terjadi. Kita juga harus bisa menyaring apa yang kita ambil dan apa yang buruk kita tinggalkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Karena selesai sudah presentasi ini dan Anda sudah